Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada chapter kali ini, pakai tracer, subnet, and IP4 network, kita akan mencoba melakukan simulasi bagaimana melakukan subnetting pada suatu skema jaringan. Lalu bagaimana kita mengkonfigurasi perangkat-perangkat jaringan secara virtual menggunakan pakai tracer. And then terakhir kita melakukan tes dan troubleshoot jaringan. Di sini kita diberikan suatu skema jaringan ya, skema jaringan tapi yang masih belum lengkap dan belum selesai ya. Di sini ada customer router, di sini ada router, ada dua device switch. Dimana switch pertama ini adalah jaringan untuk jaringan A, lalu yang jaringan B, switch kedua ini untuk jaringan B, yang dimana nanti masing-masing dari jaringan ini ada kriteria dan requirement yang berbeda-beda gitu setiap subnetnya. Lalu kita akan mencoba melakukan skema subnetting, dimana nanti akan diberikan berapa jumlah minimum host, jumlah subnet yang harus diberikan pada skema network yang diberikan ini. Kita akan lihat dari beberapa pertanyaan yang nanti kita akan bahas. Oke, di sini kita lanjut ke part pertama ya. Step 1, kita di sini ada pertanyaan LAN A dan LAN B. Di sini yang tadi sudah dijelaskan ya, kalau di jaringan A ini itu membutuhkan minimum 50 host IP address. Lalu untuk jaringan B itu dibutuhkan minimum 40 host IP address. Lalu subnetting yang harus kita buat itu harus ada dua subnet tambahan yang tidak digunakan ya, dulu subnet tambahan yang nanti peruntukannya untuk kedepannya apabila ada pengembangan jaringan skema ini. Nah, jadi kita gimana caranya mencari subnet untuk memenuhi di jaringan A ini subnetnya menempatkan 50 host secara minimumnya ya. Lalu di subnet keduanya 40 host minimumnya. Lalu dua subnet tambahan untuk nanti bukan ke depannya gitu. Nah, lalu kita lanjut. Di sini pertanyaan berapa banyak host address yang dibutuhkan pada subnet yang dibutuhkan, jumlah host address yang paling besar. Nah, di sini adalah jawabannya yang jaringan A ini. Pada jaringan A ini subnet yang dibutuhkan harus memenuhi kebutuhan 50 host pada jaringannya itu. Jadi jawabannya adalah 50 host ya yang diperlukan pada jaringan yang paling besar itu. Lalu what a minimum number of subnets require. Jadi jumlah subnet yang dibutuhkan pada skema jaringan ini. Nah, gampangnya gini. Yang tadi sudah dijelaskan, untuk jaringan A dan jaringan B itu masing-masing akan dipasang satu subnet. Berarti kita ada dua subnet di situ. Nah, lalu di poin C, you need at least two additional unused subnets. Berarti kita membutuhkan dua subnet cadangan untuk nanti digunakan di kemudian hari. Berarti ada dua subnet yang akan dipasang di jaringan device switch ini, lalu ada dua subnet yang akan jadi cadangan. Berarti di sini yang dibutuhkan minimum number of subnets required adalah 4. Jadi kita akan mencari subnetting yang dimana memenuhi minimum jumlah subnet yang dibutuhkan. Dalam hal ini 4 subnet.
4 subnet, 2 untuk dipasangkan di jaringan A dan jaringan B, lalu 2 lagi untuk diuntukkan cadangan ke depannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini diberikan jaringan ya, jaringan network IP address 192.168.0.0/24. Nah, prefix 24 ini kalau dalam binary itu seperti apa? Oke, di sini saya akan menggunakan tools ya, menggunakan Excel. Aslinya ini sih harusnya merhitung ya, tapi di sini saya menemukan toolsnya di Excel. Jadi nanti akan saya share link filenya di deskripsi. Jadi dengan tools ini semua fungsi-fungsinya itu udah ada. Jadi untuk melakukan perhitungan IP address, subnetting dan lain sebagainya itu udah lengkap ya untuk IP4, IPv6. Di tools Excel ini sudah diberikan secara lengkap. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah prefix length 24 ini subnet mask dalam binary-nya seperti apa? Nah, di sini sudah ada jawabannya langsung ya. Nah, jadi pertama sebelum kita mengkonversi ke binary, pertama kita harus ubah prefix length ini ke dalam bentuk desimal. Nah, di sini untuk /24 ini netmax-nya adalah 255.255.25.0. Nah, ini untuk prefix length 24. Begitu juga nanti untuk yang seterusnya, misalkan prefix 25, 26, 27, itu nanti akan berbeda-beda nanti setiap prefix length-nya. Nah, lalu dari netmax yang sudah dalam bentuk IP address desimal ini, baru kita bisa konversikan dalam bentuk binary. Nah, kalau dalam bentuk binary itu seperti ini ya, 25 ini kalau dalam binary 8 bit ini jumlahnya 1 semua. Lalu yang 25, lalu yang 0 itu harusnya ini 0 8 kali ya, tapi karena dalam tools Excel ini dia anggapnya 1 gitu ya. Jadi dia hanya 01 gitu. Jadi untuk proses menghitungnya itu kita tahu dulu net prefix length 24 ini dalam bentuk desimal addressnya berapa, lalu baru kita bisa konversikan dalam bentuk binary seperti itu. Nah, di sini kita lanjut. Subnet mask ini dibuat berdasarkan 2 portion, ada network dan host portion. Nah, di sini ada pertanyaan dalam network mask angka 0 itu merepresentasikan apa dan angka 1 merepresentasikan apa. Nah, jawabannya maksud dari 0 sama 1 ini tuh maksudnya ketika prefix netmask-nya ini diubah ke dalam binary, lalu 1 ini merepresentasikan apa dan 0 ini merepresentasikan apa. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ada 2 host dan network portion. Angka 1 ini merepresentasikan network portion, lalu untuk 0 ini merepresentasikan host portion. Nah, kalau untuk contoh yang prefix length 24 ini dia ada di segmen terakhir ya, si 0-nya ini ya, si angka binarnya 0 ini, berarti segmen terakhir ini dia merepresentasikan network host portion. Tapi bukan artian segmen terakhir ini merepresentasikan host portion. Tergantung prefix length-nya. Kalau misalkan prefix length-nya itu 25, 26, 27, maka dia akan seperti ini untuk jumlah bentuk binarnya. Untuk binarnya di sini kalau 125 dia dalam bentuk binar dia 100000000. Nah, si angka 1 di sini walaupun dia ada di prefix, ada di segmen keempat,
dia tetap merepresentasikan network portion. Sisanya yang ada di segmen terakhir itu host portion. Jadi dalam artian si network portion ini meminjam bit di segmen keempat ini gitu. Ya, jadi kalau yang 124 ini dia di 3 segmen di awal itu merepresentasikan network. Tapi kalau misalkan traffic length-nya makin besar, dia si network portion ini akan meminjam ke segmen berikutnya beberapa bit tertentu gitu. Nah, jadi walaupun dia ada di segmen keempat, dia tetap dianggapnya host network portion si angka 1 ini. Nah, di yang angka 0 ini baru dia merepresentasikan host portion. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita diberikan beberapa traffic length ya. Kita diberikan beberapa traffic length network. Di sini ditanyakan berapa jumlah subnet dan berapa jumlah host yang bisa diberikan di masing-masing traffic length ini. Oke. Jadi kita cepat saja menggunakan tools ini. Di sini saya sudah siapkan kalau untuk traffic length ini berapa neck mask-nya, lalu berapa neck mask dalam binary, lalu jumlah subnetnya, lalu subnet size ini maksudnya jumlah IP yang ada dalam subnet tersebut. Lalu di sini jumlah hostnya dikurang 2 ya, karena satu untuk IP network, satu lagi untuk IP broadcast. Lalu jumlah subnetnya. Jumlah subnet ini nanti rumusnya adalah 2 pangkat n bit yang dipinjam. Nah, n bit yang dipinjam itu maksudnya berapa bit yang dipinjam oleh network portion. Nah, karena di sini si network portion itu tidak meminjam ke bit di segmen terakhir, ada jadinya 2 pangkat 0. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana untuk traffic length 25 sampai 30 yang ditanyakan. Kita coba tarik. Nah, ini jawabannya. Jadi untuk traffic length 25 itu jumlah hostnya 126. Lalu untuk mencari jumlah subnetnya kita gunakan rumus 2 pangkat n bit yang dipinjam. Nah, di sini kalau kita lihat di netmask yang binary, traffic length 25 ini meminjam 1 bit pada segmen terakhir. Maka di sini kita bisa terapkan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1. Nah, maka jumlah subnetnya dia ada 2 gitu. Jumlah subnet yang bisa dibuat. Nah, lalu untuk traffic length yang 26, karena dia meminjam 2 bit ya. Nah, dia meminjam 2 bit di segmen terakhir, maka rumusnya adalah 2 pangkat 2. Nah, berarti jumlah subnet yang bisa dibentuk adalah 4. Lalu untuk traffic length 27, kita gunakan rumus 2 pangkat. Di sini jumlah bit yang dipinjam adalah 3. Terus saya 2 pangkat 3. Dan disebutkan untuk seterusnya 2 pangkat 4 ya. Nanti yang dipinjam itu 4 bit. Lalu untuk yang 29 rumusnya adalah 2 pangkat 5. Lalu yang terakhir traffic length 30 2 pangkat 6 bit. Oke. Di sini kita dapat ya jumlah subnetnya. Untuk traffic length 25 dia berjumlah 2, lalu traffic length 26 4, traffic 27 8, traffic 28 16, traffic 29 32, dan terakhir traffic 30 64. Jadi ini jumlah hostnya yang bisa dibuat ya untuk satu
netmask ini, lalu jumlah subnetnya itu 1 gitu. Nah, nanti dari sini kita akan tentukan mana skema netmask yang bisa digunakan dan diterapkan pada skema network yang diberikan. Oke. Nah, berdasarkan hasil di sebelumnya, subnet mask manakah yang memenuhi require number of minimum host address? Require number of minimum host address di sini paling besar kan 50 ya, paling besar itu kan 50. Maka subnet mask yang bisa digunakan adalah 25 dan 26. Kenapa? Karena jumlah host yang bisa dibentuk dari skema netmask ini, untuk 26 dia 62 dan yang 25 ada 126. Karena 62 dan 126 ini dia lebih dari 50. Kan require-nya tadi 50 ya. Kenapa tidak yang /27 dan /30? Nah, ini tidak memenuhi kriteria requirement yang diberikan karena jumlah host yang dibutuhkan pada jaringan paling besar itu di 50 host. Jadi untuk netmask yang traffic 27, 28, 29 dan 30 itu diabaikan atau tidak memenuhi kriteria tersebut. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, dari pertanyaan di atas, subnet mask manakah yang memenuhi kriteria minimum minimum jumlah subnet yang diperlukan? Nah, dari Excel ini jumlah yang diperlukan minimal itu kan 4 ya. Diperlukan 4. Nah, kalau kita lihat dari prefix length netmask ini, yang memenuhi kriteria itu adalah di prefix length 26, 27, 28, 29, 30. Kenapa? Karena jumlah subnet yang bisa dibuat itu dia lebih dari sama dengan 4. Yang 24 dan 25 ini tidak mungkin karena jumlah subnetnya hanya bisa 1 dan 2 ini. Jadi pilihannya ada di 26, 27, 28, 29, 30. Nah, dia bisa dibuat lebih dari 4 ya, atau sama dengan 4. When you have determined Susan ya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, dari pertanyaan di atas, manakah yang memenuhi require number of subhost dan minimum number of subnets? Jadi jawabannya udah jelas, kita pilih yang prefix length 26 ya. Kita pilih prefix length yang 26 ini. Kenapa? Karena secara jumlah subnet dia bisa dibentuk sampai 4 subnet sesuai dengan requirement dari 2 untuk jaringan A dan jaringan B, lalu 2 lagi untuk cadangan, dan jumlah hostnya dia bisa lebih dari 50. Jadi ini yang akan kita gunakan. Oke, lalu di sini ada tabel. Kita diminta untuk mengisi subnet address, prefix dan subnet masknya. Nah, karena kita pilih yang prefix length 26, maka kita harus buat subnet masknya berapa. Nah, di sini kita diberikan untuk IP-nya itu 192.168.0.0. Nah, di sini saya akan menggunakan tools lagi. Nah, jadi di sini saya
menggunakan beberapa fungsi ya, berfungsi dari tools ini. Jadi untuk IP prefixnya di sini 168.prefix 26. Di sini kita dapat masknya 255.255.192, size-nya dia ada 64 ya. Kalau jumlah hostnya berarti dia 62 gitu. Untuk subnetnya berarti IP networknya ya, IP networknya itu di 192.168.0.0. Lalu untuk force host addressnya di titik 0.1, last addressnya di titik 0.2, lalu broadcastnya. Nah, ini sengaja kenapa saya lengkapi seperti ini agar bisa kita tarik ke bawah, seperti ini. Nah, jadi kita dapat jawabannya sampai 4 ya. Nah, seperti ini. Yuk untuk subnet pertama itu di network titik 0.0, lalu untuk di subnet kedua itu di titik 0.64, lalu untuk di subnet kedua itu di titik 0.18, lalu di subnet keempat itu di titik 0.192, dan di akhir dia sampai 255 nih podcastnya. Jadi ini tabelnya ya, yang kita lihat melengkapi jawaban. Untuk melengkapi jawaban ini, oke, ini untuk tabel di bawah ya. Ini saya sudah copy ya ke Microsoft Word tabelnya, cuman ini tabelnya error ya. Kita coba ke sini. Ini diminta use the source address for customer router interface connect to LAN. Untuk LAN A. LAN A ini connect-nya ke apa nih? Ke titik 0 untuk ke LAN A dan ke LAN B. Oke. Berarti untuk interface yang akan connect ke LAN A, IP address-nya kita gunakan first source address dari subnet pertama. Berarti kita gunakan ini sebagai IP address-nya. Lalu untuk subnet masknya kita gunakan yang tadi. Lalu untuk second host address subnet pertama untuk di switch ya, di switchnya. Berarti di sini switch LAN A switch, di sini kita pasang 168.0.2. Nah, untuk ininya sama ya. Oke, lalu untuk PCA-nya gunakanlah source address. Untuk PCA-nya ya source address, berarti source address-nya kalau di Excel tadi itu titik 0.62 ya. Nanti untuk PCA di sini gunakan ini. Nah, kita lanjut. Untuk yang jaringan B, subnet di jaringan B, source address juga. Nah, jadi untuk jaringan A kita gunakan ini. Ya, untuk ini untuk LAN A ya, LAN A. Ini untuk LAN B. Itu. Nah, untuk si routernya kita pasang
192.168.0.65 ya proses addressnya. Untuk subnet busnya sama. Lalu untuk sini pertanyaan untuk LAN B-nya itu gunakan second, lalu untuk PC-nya gunakan last. Untuk LAN B-nya kita berarti gunakan di sini 166.6.66. Masih sama. Lalu untuk PC-nya gunakan last host. Ini lasarnya 126 ya. Untuk addressnya masih sama. Oke, kita sudah melengkapi ya tabel kosong ini. Nanti ini untuk dipasang di konfigurasi router, switch dan PC ya. Oke, kita lanjut. Kita configure dan tes. Nah, ini untuk konfigurasi ini saya sudah siapkan scriptnya ya. Di sini saya sudah siapkan scriptnya gitu. Nah, tadi sebelum membuat video ini sudah beberapa kali percobaan. Di sini kita bisa langsung copy ya untuk ini. Di kolom perintah-perintah itu pertama kita enable dulu, masuk ke terminal, lalu ubah hostnya, lalu kita kasih secret, lalu kita masuk ke console line 0, kita kasih password pada login, lalu kita masuk ke interface gigabit, interface yang ke 0, kita pasang IP address tadi ya. Untuk interface yang terhubung ke LAN A itu kita pakai first IP address dari subnet pertama, lalu kita konfigurasi lagi untuk interface yang terhubung dengan jaringan kedua, itu menggunakan first IP address dari subnet kedua ya kan. Lalu kita juga hubungkan interface yang terhubung dengan ISP ya, dengan ISP ke interface serial. Lalu kita di akhirnya ini kita kasih no shutdown. Kita kopikan saja ini ke Cisco CAS ya, masuk ke CLI. Oke, jadi kita bisa langsung copy ya dari script yang kita siapkan. Oke, sini jadi udah masuk ya ke konfigurasinya. Bisa lihat di tandanya ini dia langsung connect gitu ya. Itu. Namun ini masih belum bisa karena untuk switchnya belum kita setting. Lalu untuk switchnya juga sama. Untuk switchnya kita tadi untuk switch di jaringan A menggunakan IP address kedua dari subnet pertama. Lalu untuk switch di jaringan B kita gunakan IP address kedua dari subnet yang kedua. Kita kopikan saja ke LAN switchnya, masuk ke CLI, sempat paste, dia masuk konfigurasinya. Lalu kita lakukan yang sama untuk jaringan switch jaringan yang kedua. Oke, ini juga masuk ya. Oke, untuk PC-nya kita gunakan last address dari subnet pertama dan PC B-nya kita gunakan last address dari subnet kedua. Nah, untuk IP address 1 kita dapatkan di 192.168.062 ya, 2 netmasknya 192. Lalu gateway-nya kita gunakan IP dari switch ya,
168.0.2. Oke. Untuk PCB 92.168.0 kita gunakan IP kelas IP dari subnet kedua itu 08 192, lalu untuk di 126 ya, 1.0.6.92. Untuk default gateway-nya kita gunakan IP kedua dari subnet kedua ya, itu jadi ada di 66 tadi jalannya 666 ya. Oke, lihat 66. Oke, lalu kita akhir tes dan troubleshoot network. Nah, ini kita bisa tes ping ya, bisa seperti ini untuk pingnya dari PC A ke PC B. Nah, di sini ada resultnya ya. Resultnya dia pertama fail. Ini kenapa? Kalau untuk pertama kali ini memang fail ya. Tapi kalau misalkan kita coba lagi dari PC ke B, si fail. Bentar. Oke. Gateway 66126. Nah, kita coba lihat tabelnya ya. Ini perlu PCA 62, PCB 68126 ya kan. PCA 62, gateway-nya sorry tadi default gateway-nya .1 ya, gateway-nya .1. Ini 5 ya. Oke, ternyata untuk default gateway-nya kita ada kesalahan ya. Untuk default gateway-nya ini make sure assign default gateway for PC. Make sure assign default gateway-nya ini jadi dia ke IP-nya network ya, IP-nya si router ya. Ya, dia gateway-nya menggunakan gateway dari router seperti itu. Nah, di sini coba kita tes lagi. Terus sekali lagi tes ya. Oke, dia berhasil. Sekarang dia berhasil dari PC A ke PC B. Lalu coba kita dari PC B ke PC A. Oke, dia juga berhasil. Oke, jadi tadi untuk tes dan troubleshootnya ya. Karena ada kesalahan default gateway, maka si PC A dan PC B ini tidak akan terhubung gitu.
Nah, tadi kita salah masukin gateway. Nah, untuk switch-nya dia udah bener menggunakan gateway ke router ya. Nah, jadi walaupun PC ini terhubung dengan switch, dia si PC ini harus tetap terhubung ke gateway yang ada di router. Itu agar supaya dia bisa terkoneksi dengan jaringan di jaringan B ini. Kalau dia tidak sesuai gateway-nya, maka dia tidak akan pernah bisa sampai gitu komunikasinya antara PC A dan PCB ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan di chapter kali ini, subnet on IPv4 network. Untuk file tools Excel-nya ini nanti akan saya kasih di link deskripsi. Jadi dengan tools ini sangat mempermudah ya bagi kalian yang seorang network engineer atau mau belajar tentang jaringan komputer, bagaimana pengamatan IP dan subnet. Saya sarankan sih kalau dalam praktiknya agar tidak terlalu lama dalam proses perhitungan, kita bisa gunakan tools-tools seperti ini. Yang penting kita secara konsep paham bagaimana IP ini terbentuk dan traffic length, netmask, dan dalam penempatan IP-nya, lalu konsep merumuskan jumlah subnet, jumlah host per subnet, lalu eh, segmen-segmennya. Asal kita sudah bisa mengetahui itu semua, maka tools ini akan sangat bermanfaat sekali. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.